Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Alia Junaidi dengan NIM 40124111088 dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Mobil dinas eks-duta besar atau kendaraan diplomatik memang kerap menarik perhatian, terutama karena kualitasnya tinggi, kondisi mesinnya sangat baik, dan seringkali memiliki fitur premium yang jarang ditemui pada mobil biasa. Namun, di balik daya tarik tersebut, ada aturan hukum yang cukup ketat mengenai kepemilikan dan penggunaan mobil dinas eks-duta besar di Indonesia. Secara hukum, kendaraan diplomatik adalah milik negara asing yang mendapatkan fasilitas bebas pajak berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yang telah diartifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 1982. Fasilitas bebas pajak ini mencakup pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Karena itu, kendaraan diplomatik tidak boleh langsung diperjualbelikan kepada warga sipil Indonesia tanpa izin resmi dari pemerintah. Untuk mendapat membeli dan menggunakan mobil eks-duta besar secara sah, prosesnya harus melalui mekanisme pelepasan status diplomatik yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prosedurnya dimulai ketika kedutaan asing mengajukan permohonan penghapusan status diplomatik atas kendaraan tersebut. Setelah disetujui, Kementerian Luar Negeri akan mengeluarkan surat izin pelepasan kendaraan diplomatik yang menandakan bahwa mobil tersebut sudah tidak lagi berstatus diplomatik dan dapat dipindah tangankan. Tahap ini selanjutnya adalah melunasi seluruh kewajiban kepabeanan, yaitu membayar bea masuk dan pajak impor yang sebelumnya dibebaskan. Nilai pajak ini dihitung berdasarkan harga jual kendaraan saat dilepaskan, bukan harga saat pertama kali diimpor. Setelah urusan pajak selesai, barulah pemilik baru dapat mengurus dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK ke Korlantas Polri dan Samsat setempat. Pada tahap ini, kendaraan akan mendapatkan plat hitam dengan nomor sipil biasa, menggantikan plat diplomatik biasanya berwarna hitam dengan tulisan CD, CC, atau NR. Setelah registrasi ulang selesai, mobil tersebut sudah sah menjadi milik pribadi dan bisa digunakan di jalanan umum seperti kendaraan pada umumnya, dengan kewajiban membayar pajak kendaraan setiap tahunnya. Sebaliknya, jika seorang membeli mobil dinas eks-duta besar tanpa melalui proses resmi, maka secara hukum mobil itu masih berstatus barang diplomatik yang belum dilepaskan dari perlindungan hukum diplomatik. Artinya, mobil tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan sah di Indonesia dan penggunaannya di jalan raya bisa dianggap tindak pidana penyeludupan sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Sanksinya cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah, serta penyitaan kendaraan oleh bea cukai. Karena itu, membeli mobil dinas eks-duta besar bukan sekedar soal mendapatkan kendaraan mewah dengan harga lebih murah, tetapi juga memahami dan menaati seluruh prosedur hukum yang berlaku. Jika prosesnya dilakukan secara sah, mulai dari izin pelepasan status diplomatik, pembayaran bea dan pajak, hingga registrasi ulang di kepolisian, maka mobil tersebut bisa digunakan di jalanan Indonesia tanpa masalah. Namun jika diabaikan, risiko hukum yang dihadapi sangat besar. Prinsipnya, dalam kasus mobil eks-diplomatik, legalitas lebih penting daripada harga murah. Membeli dengan jalur resmi bukan hanya bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga perlindungan bagi diri sendiri dari kemungkinan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, penting juga memahami bahwa setiap kendaraan diplomatik memiliki riwayat administratif
yang diawasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri karena mobil-mobil ini sebelumnya terdaftar atas nama kedutaan besar atau pejabat asing. Maka proses penghapusannya dari daftar diplomatik harus benar-benar tercatat dan diverifikasi secara resmi. Sekian video materi dari saya. Saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.